Salam sejahtera dalam kasih Tuhan, berjumpa kembali dalam acara Pancaran Air Surgawi, Belajar Ngerti Teologi. Dalam kesempatan yang indah ini, saya ingin mempresentasikan sebuah topik, yaitu profil dan modus operandi iblis atau setan. Pembahasan ini saya bagi menjadi dua bagian, dan saat ini saya akan menyajikan bagian yang pertama. Saudara, kita pernah mendengar seni berperang Cina yang bernama Sun Si Bingfa. Seni berperang ini memiliki filosofis, mengenal kekuatan diri serta kekuatan lawan akan mengakibatkan kemenangan berperang. Mengenal kekuatan diri namun tidak mengenal kekuatan lawan, peluang menang hanya 50%. Tidak mengenal kekuatan diri dan juga tidak mengenal kekuatan lawan, mengakibatkan kekalahan dalam berperang. Iblis adalah musuh kita semua. Kita lawan iblis dengan target kemenangan, oleh karenanya kita harus mengenal, memahami profil iblis, mengenal, memahami kekuatannya, dan juga strategi atau modus operandinya. Kita masuk kepada pembahasan profil iblis atau setan. Iblis pada awalnya adalah malaikat ciptaan Allah. Sebagaimana yang dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Allah menciptakan segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dialah Lucifer atau Heilel, yang memiliki intelektual, keindahan, talenta, dan kuasa melebihi malaikat-malaikat lainnya. Dalam Yeskiel pasal 28, dia digambarkan sebagai sosok Raja Tirus yang kekuasaannya melampaui kekuasaan di dunia pada masa itu. Iblis digambarkan sebagai pribadi yang sempurna, tinggal di taman Allah yang penuh kemuliaan. Dia berada di atas gunung kudus Allah dan berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Keberadaan yang penuh kemuliaan itu membuat dia menjadi sombong. Dan dalam Yesaya pasal 14 ayat 12-15 ada beberapa perkataan aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi, dan seterusnya. Jadi saudara, kesombongan ini diwujudkan dengan tindakan memberontak atau melawan Allah. Iblis tidak berhasil merebut tahta Allah, justru dia kemudian dihukum, dibuang ke bumi. Lalu kemudian para malaikat lain yang juga terpengaruh oleh iblis untuk memberontak kepada Allah juga mengalami nasib yang sama. Dicampakkan ke bumi dan suatu kelak nanti akan dicampakkan ke neraka untuk alami hukuman kekal selama-lamanya. Kita masuk kepada pembahasan nama dan juga predikat dari iblis. Iblis dalam bahasa Inggris adalah Satan, yang memiliki arti musuh Allah dan musuh orang-orang percaya, serta musuh semua yang disebut benar. Jadi iblis tidak suka dan selalu memusuhi kebenaran. Istilah berikutnya adalah iblis, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan the devil, yaitu dari kata Yunani diabolos yang memiliki arti pemfitnah atau pembohong. Dia juga disebut sebagai ular yang menunjukkan kelicikannya. Dan kita ingat peristiwa di Taman Eden ketika ular memperdaya Hawa. Dia juga disebut sebagai bintang timur, putra fajar, Lucifer, son of the morning. Ini adalah nama yang menunjukkan kemegahannya. Namun semuanya itu justru membuat dia menjadi sombong dan dia jatuh dalam dosa. Dia juga disebut sebagai yang jahat, menunjuk kepada konotasi yang negatif, yaitu jelek, tidak berguna, merugikan dan merusak, bahkan menyebabkan sakit dan juga kematian. Dia disebut juga sebagai naga, yaitu yang menunjukkan karakter kejam, pembinasa, haus kekuasaan. Dan ketika nanti di akhir zaman, pasca 1000 tahun,
maka naga inilah yang kemudian akan menghasut orang-orang untuk melawan Allah dan juga gerejanya. Tapi kemudian berakhir dengan kekalahan dan dilemparkan ke neraka. Dia juga disebut sebagai penguasa dunia, kepala dan sumber kekuatan di balik sikap pemberontakan kepada Allah. Kalau ada oknum manusia, baik pribadi maupun kelompok manusia, yang berusaha untuk memberontak kepada Allah, sebenarnya mereka sudah dikuasai oleh iblis. Iblislah yang menjadi dalang dari semua pemberontakan kepada Allah. Dia juga disebut ilah zaman ini, idola, pengikat, pengalih perhatian, bahkan juga dia menjadi pemikat bagi orang-orang percaya. Ada banyak media, materi, sarana yang dia tawarkan supaya orang-orang percaya beralih perhatian, beralih fokus dari Allah kepada ilah-ilah zaman ini. Dia juga disebut sebagai penguasa kerajaan angkasa. Iblis adalah kepala dari setan yang mencakup semua malaikat yang jatuh dan bekerja siang malam. Dan menurut Efesus 2 ayat 2, 6 ayat 12, markasnya ada di udara. Dia juga disebut sebagai pendakwa yang menuduh orang percaya ketika berdosa. Dia juga disebut sebagai penggoda. Dia yang menggoda Hawa. Bahkan Yesus pun digoda sampai 3 kali. Dia juga disebut sebagai Belial yang memiliki arti tidak berguna, tidak ada harapan. Dan dia juga disebut sebagai Beelzebul, yaitu penghulu setan, melambangkan iblis sebagai pemimpin setan-setan. Dan juga Beelzebul inilah yang menyebabkan kerasukan setan pada masa Yesus melayani. Abaddon dan Apollyon itu juga merupakan sebutan bagi iblis. Nama ini menekankan karyanya sebagai penghancur yang menghancurkan karya Allah dan tujuan Allah untuk manusia. Kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai profil iblis atau setan. Dan dari situ sebenarnya sudah bisa tergambar mengenai modus operandinya. Namun supaya lebih jelas dan lebih detail, maka dalam pertemuan berikutnya kita akan khusus membicarakan mengenai modus operandi iblis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.